silakan perkenalkan diri kamu. Oke. Perkenalkan, nama saya Salsa Bella Yunika Valentina, sering dipanggil Salsa atau Salsa atau Sasa. Umur saya 18 tahun. Rumah saya di Klaleng Krajan. Tapi sebenarnya saya bukan orang Klaleng, orang Bulung. Saya memiliki hobi apa ya? Awalnya tidak punya hobi, tapi selama corona saya memiliki hobi baru, yaitu memasak dan menggibah. Saya pernah sekolah di TK Pertiwi, Bulung Cangkring, SD. Kebetulan rumah saya tuh berpindah-pindah, jadi SD saya pun juga berpindah-pindah. Awalnya dari SD 2 Bulung Klon, itu kelas 2, saya pindah ke SD 3 Klaleng Kambang pada kelas 3. Tapi di situ saya mendapatkan perlakuan tidak enak terhadap teman saya. Saya mendapatkan bullying. Terus akhirnya saya take out dari SD itu, pindah ke SD 2 Sidomulyo, di mana desa itu adalah desa rumah nenek saya. Dan akhirnya lulus, alhamdulillah. Terus masuk ke SMP 3 Jikulo Kudus. Alhamdulillah saya berkembang di situ. Yang awalnya saya pikir saya tidak akan berkembang di SMP itu karena judgement orang kalau di sekolah di SMP 3 Jikulo itu memiliki image yang jelek. Saya pikir saya tidak bisa berkembang, tapi alhamdulillah saya bisa berkembang. Saya menjadi anak organisasi yang aktivis. Alhamdulillah menjadi organisasi anggota OSIS yang pada waktu itu jabatan saya seksi kemanusiaan. Dan alhamdulillah memiliki prestasi juga, mendapat peringkat walaupun 1 kali. Alhamdulillah lulus, akhirnya ke SMA 1 Jikulo. Di situ saya udah mulai kendor semangatnya karena sudah merasakan kepuasan di SMP, waktu SMP. Oke, saya lanjut. Kenapa waktu SMA saya mulai udah nggak seambis waktu SMP? Karena menurut saya waktu SMP saya sudah puas sama apa yang saya inginkan, saya sudah dapatkan. Jadi ya udah, kayak waktu SMA ya sekolah ya cuma sekolah, ngerjain tugas datang, udah gitu aja. Terus akhirnya ada masa dimana waktu SNMPTN atau SBMPTN itulah, waktu ujian pada intinya, itu saya berharap ingin masuk ke Universitas Undip atau UNES, tapi Tuhan gak mengasih rezeki. Rezeki saya di UMK dan saya memilih jurusan psikologi. Kenapa saya memilih jurusan psikologi? Karena menurut saya ilmu psikologi adalah ilmu yang aplikatif. Sekarang tidak jarang ada mahasiswa yang sekolahnya jurusan misal manajemen, tapi nanti keluarnya kerjanya malah jadi orang kesehatan. Nah, saya tidak mau kayak gitu, jadi makanya kayak saya ambil psikologi karena pekerjaan apapun itu pasti membutuhkan kesehatan fisik dan kesehatan mental gitu. Apa pesan buat pesanmu untuk orang-orang yang pernah membulimu pas waktu dulu? Pesannya mungkin itu bulinya tuh
bukan bully secara kekerasan ya, tapi secara bukan lisan ya. Dia lebih ngerasa ke iri, lebih tepatnya menurut saya begitu, tapi nggak tahu motif sebenarnya apa. Kayak mas ke distract, sorry, telepon mbokku kan kok dipotong. Pesan saya ya gimana ya, bingung kalau ditanya gitu. Pesannya ya nggak usah dibully. Kalau emang kalian memiliki ketidaknyamanan mungkin atau keiri dengkian hati, mending kalian coba mengenal lebih dalam seperti apa sih orang itu gitu. Nanti kamu akan bisa menemukan sisi lain dari orang yang kamu iriin gitu. Enggak. Menurut kamu kenapa sih mereka kok membuli seseorang? Ya menurut aku ya karena pertama ini ya nggak nyaman, kayak ada orang baru yang datang di habitat dia. Bahasanya habitat, ya pokoknya sehingga dia tuh kayak adaptasi dengan orang baru tapi dia nggak bisa. Menurut aku kayak gitu. Jadi akhirnya dia berontak, dia ngerasa yang seharusnya kekuasaan dia yang pegang, tapi malah ada orang lain yang sebenarnya niat orang itu nggak mengambil kekuasaannya dia. Terus kesan pertama kali atau pengalaman yang paling indah pada saat kuliah di Fakultas Psikologi itu apa? Kesan ya, kalau jujur sampai sekarang belum ada, nggak tahu ya. Awalnya saya sekolah di UMK tuh terpaksa karena saya tidak lolos SNMPTN dan saya tidak mengikuti SBMPTN, dan ya udah akhirnya saya di sekolah di sini gitu. Jadi awalnya kayak mau nggak mau ya gitu, belum ada kesan sebenarnya. Untuk yang terakhir, pesanmu buat orang-orang di luar sana yang pernah mengalami hal yang sama apa? Hal yang sama apa? Bully. Ya ungkapin aja rasa sakitnya, rasain rasa sakitnya, karena itu mungkin fase dalam hidup gitu. Fase orang beda-beda. Waktu itu aku kelas 3 SD, itu berarti umur berapa? 9 tahun. Mungkin ada nanti yang dibulinya bukan 9 tahun tapi waktu SMP atau SMA. Jadi rasain aja, itu nggak selamanya kalian dibully. Kalau kalian udah kayak wah nggak bisa toleransi nih, mending kalian ngomong sama orang terdekat kalian, bilang kayak apa yang kalian rasain, ngomong apa adanya, apa yang dia lakuin sama kalian, ya udah gitu. Apalagi? Merasa gagal nggak ketika tidak bisa masuk PTN? Ya, ya saya nangis, bener-bener kayak nangis karena saya bukan marah sama diri saya sendiri. Saya udah bilang waktu daftar SNMPTN itu udah kayak woro-woro sama mama papa saya, orang tua saya lebih utamanya.